Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa hamma ba'd. Sekalian, pada pengajian bulan kali ini mari kita awali dengan kajian Kitab Bulughul Maram ya. Ya. Nanti setelah itu baru istighosah, nggak usah tasya dulu ya. Untuk itu mari kita awali dengan membaca Kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila al-mu'allif wa Syekh Muhammad bin Nasir Asqalani wa Syekhina mu'allimina madrasina ghafarallahu lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai di mana? 1054 ya. Pak Umar bin Khattab ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu sunya Umar bin Khattab itu khutbah, menyambut khutbah siapa? Umar bin Khattab. Faqala, maka berkata siapa Umar bin Khattab, Inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqq wa anzala al-kitab fakana fima anzalallahu alaihi ayatul rajm. Qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha farajama Rasulullah sallallahu wa rajamna ba'dahu fa akhsha an tala min nas zamanun ay yaqula qailun ma najdu ar-rajm fi kitabillah fa yadillu bi tarki fardin anzalallahu wa inna rajm haqqun fi kitabillah ta'ala ala man zana idza ukhsina min ar-rijali wan nisa idza qamatil bayyinah aw kana al-habl aw al-i'tiraf muttafaqun alaih. Annahu sujud Khattab itu khutbah sebab Umar bin Khattab. Faqala maqbata sebab Umar bin Khattab, Inna Allah sujud Allah Subhanahu wa ta'ala itu ba'atha, telah mengutus siapa Allah. Itu ba'atha, telah mengutus siapa Allah Muhammad bin Muhammad bil haqqi, dengan benar. Bil haqqi, dengan benar. Wa anzal, telah menurunkan siapa Allah alaihi wa Muhammad Al-Kitab, Al-Quran. Fakana, maka ada fima anzalallah alaihi. Fakana, maka ada fima, dalam sesuatu anzalallah, telah menurunkan Allah kepada Muhammad. Apa yang ada? Ayat rajim, ayat tentang rajam, tentang pelemparan batu sampai mati pada para berzina. Qara'na, telah membaca sama kami pada ayat rajam.
wa wa'ainaha dan telah menyadari siapa kami pada rajam. Karena telah menyadari siapa kami. Wa aqal telah memikirkan siapa kami pada rajam. Farajam telah merajam siapa Rasulullah SAW. Wa rajamna telah merajam siapa kami. Ba'da Rasulullah SAW. Fa'akhsya maka takut siapa saya. Fa'akhsya maka takut siapa saya itu terlalu lama binasi pada manusia apa sebab masa. Apa yang saya takutkan ayyakula berkata sebab boleh berkata. Mana tidak menjumpai siapa kami. Ar-rajam ar-rajam. Fi kitab Al-Quran. Fi kitab Al-Quran. Fayadillu maka tersesat siapa nas. Fayadillu maka tersesat siapa nas. Bitarki fadhidatin dengan meninggalkan suatu kewajiban. Bitarki fadhidatin dengan meninggalkan suatu kewajiban. Anzalah yang telah menurunkan pada faridah siapa Allah. Anzalah telah menurunkan pada faridah siapa Allah. Wa inna rajba, sesungguhnya rajam, bukan rajam, itu hakun benar-benar ada fi kitabillah dalam kitab Allah. Fayadillu ma berkata sesebab nas. Fayadillu sesebab nas. Bitarki faridah itu sebenarnya kewajiban. Bitarki faridah sebenarnya kewajiban. Anzalah hadam dengan sebab Allah pada faridah. Anzalah hadam dengan pada faridah sebab Allah. Wa inna rajma dan rajam itu hakul benar fi kitabillah kitab Al-Quran fi kitabillah ta'ala kitab Al-Quran ala man zana atas orang telah berzina semaman ala man atas orang zina berzina semaman idza uhsina ketika telah muhson telah terjaga siapa anas itu sudah terjaga siapa man minar rijal dalam kaum pria wanita dan kaum wanita minar rijal kaum pria wanita dan kaum wanita idza qamat ketika telah ada idza qamat ketika telah ada apal bayin itu saksi apa itu saksi au kana atau telah ada apa al-habalu kehamilan au kana telah ada apa al-habalu kehamilan au tidak butuh pengakuan au tidak butuh pengakuan untuk hadis Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1054 disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Umar bin Khattab punya khutbah pidato di kalangan manusia. Dalam khutbah itu Umar bin Khattab mengatakan innallaha ba'atha Muhammadan bihaq. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan benar. Tidak mungkin salah. Bahwa Rasul diutus Allah Subhanahu wa taala. Wa anzal al-kitab dan Allah telah menurunkan al-kitab pada Rasulullah. Al-Qur'an telah turun pada Rasulullah. Untuk keyakinan kita yang paling dalam Allah wujud dan Muhammad utusan Allah dan Al-Qur'an adalah kitab itu Allah pada Muhammad SAW.
fakana fima anzalallahu alaihi ayatul rajam. Ternyata dalam Al-Quran telah terdapat tentang ayat rajam. Itu adalah asy-syaykhu dzira fa yasfarjuhuma. Ayat ini ada tapi mansuh, dihapus. Tapi hukumnya tetap. Ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan adalah huwa Qur'anu surat tilawatuhu lahumi. Itu ada ayat Al-Quran yang ada tapi hukumnya telah dihapuskan. Nah, hukumnya telah dihapuskan ya. Surat tilawatuhu bacaan telah dihapuskan. Asy-syaykhu idza zalafal jumuhuma. Orang tua yang sudah menikah, laki atau perempuan, ketika berzina, rajamlah mereka berdua, lempari batu sampai mati. Ya. Itu hukumnya tetap sampai kiamat, tetap tidak berubah. Walaupun demikian ayat telah terhapuskan. Itu ada hebat sendiri ya. Maka itu disampaikan oleh Umar bin Khattab bahwa kana anzalallahu alaihi ayatul rajam. Dalam Al-Quran terdapat ayat rajam, walaupun itu dimansuh. Bacaan itu hukum tetap. Qara'naha wa aqalnaha. Kami telah membaca ayat itu, telah kami sadari, telah kami fikirkan. Bahkan juga telah Rasul pernah merajam ya Unais, seorang wanita hamil. Ada seorang wanita hamil juga datang kepada Rasul, saya telah hamil dari zina Rasul, maka supaya saya terbebas dari dosa, rajam saya Rasul mengatakan, kamu sudah hamil kan? Baik, tunggu dulu sampai kamu melahirkan. Betul lahirkan, datang lagi kepada Rasul, saya dirajam supaya saya bebas dari dosa. Kamu masih menyusui kan? Masih Rasul. Biar susui dulu sampai 2 tahun. Habis 2 tahun datang lagi Rasul, sampai dirajam Rasul, saya sudah menyusui rasa 2 tahun. Daripada saya nanti tidak oleh Allah. Subhanallah. Coba bayangkan, ada seorang wanita yang berzina ngaku di hadapan Rasul, bahkan mati dirajam. Bayangkan 3 kali datangnya. Ketika dia masih hamil, belum melahirkan, yang udah setelah melahirkan, setelah menyusui. Kalau orang sekarang ngapain lapor pada Rasul, diam aja. Orang sekarang barangkali nggak mau lapor seperti itu. Tapi orang dulu kalau tahu pada Allah, tahu pada Rasul, ngaku bahwa dia telah berzina, minta dihukum. Subhanallah. Itulah hebatnya orang dulu ya. Ketika mereka telah berzina, menyesal, takut pada hukum Allah, dan akhirnya dihukum. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya. Maka itu benar-benar dijelaskan pada masa Rasul terjadi. Fawajib Rasulullah SAW warajamna ma'ubadahu. Kami sebagai penerus Rasul telah meneruskan tradisi untuk merajam wanita atau laki-laki lah dewasa telah menikah tapi masih berzina. Fa akhsha in tala bin nas yaman ayakul qailun ma najdu ar-rajam fi kitabillah fa yadillu bi tarki mahidatin anzalallah. Maka kata Umar, saya takut nanti kalau suatu saat orang tidak mau lagi menerapkan hukum rajam karena mengatakan tidak ada Al-Quran, tidak ada, hanya mansuh hukumnya. Apa itu mansuh? Ayatnya, tapi hukumnya masih tetap. Ya. Wa inna rajam hakun fi kitabillah. Rajam itu betul-betul ada dalam kitab Allah, Al-Quran. Ya. Itu asyhadu wa asyhadu idza jara fajbuhuma, itu dalam fatwanya ya. Iya kalau Ta'ala asyhadu wa asyhadu idza jara fajbuhuma. Kalau ada orang tua laki atau perempuan, asyikh wa syikhatu idza zana, yang kata berzina, fajmuhuma, rajamlah keduanya. Telah tentang Allah dalam Quran tentang masalah hukum rajam bagi mereka. Ya.
Idza bayyinah, yang penting ada saksi. Secara saksi bahwa dia telah berzina, atau bukti dia hamil di luar nikah. Seorang perempuan hamil di luar nikah, ya pasti kalau dia belum nikah hamil ya terjadi perzinaan kan. Nah, maka itu bisa dihukum rajam. Oleh itu harus mengakui datang betul Rasul tadi, datang untuk dirajam. Itulah makanya ada ketentuan hukum rajam bagi seseorang yang telah menikah tapi masih berzina. Hati-hati. Pertama dasarnya hukum Islam kan, berzina rajam, saya mati. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Maka jangan saya berzina, itu hukumnya berat sekali. Ya. Kalau belum menikah berzina, dera, cambuk 100 kali. Ya. Kalau saya berzina, kalau saya menikah berzina, maka ditanam setengah badan, dilempar di batu mati. Na'udzubillah min dzalik. Fahimtu jami'an? Fahimtu jami'an? Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala pada sahabat Abu Hurairah, jangan bersendiri. Sami itu mendengar siapa aku, Rasulullah pada Rasulullah SAW, yaqulu bersabda siapa Rasul, idza zanat, ketika berzina, idza zanat berzina siapa amatu ahadikum, budak salah seorang di antara kalian, fatabayyana, maka seperti jelas, fatabayyana menjadi jelas apa zinanya amat ahadikum, fal yajlidha, maka adalah penjilid, mendera siapa hadukum pada amat, fal yajlidha, maka adalah mendera, menjilid siapa hadukum pada amat, al hadda, sebagai hukuman. Walai tarits, dan janganlah mencela siapa ahadukum, walai tarits, siapa ahadukum alaiha pada amat, alaiha pada amat. Thumma in zanat, kemudian jika berzina kedua kalinya siapa amat, fal yajlidha, maka dalam menjilid siapa ahadukum pada amat, al hadda, pada had, hukum had. Walai tadi, janganlah mencela siapa ahadukum alaiha pada amat,
kemudian jika menzina siapa amat, asal pada ketiga, fatabayyan al jelas apa zinanya amat, falyabih dalam menjual siapa hadukum pada amat, walau bihablin, meskipun dijual dengan satu tampar, dengan tali, walau bihablin, meskipun dengan satu tampar dengan tali, min sya'adir rambut, Bismillahirrahmanirrahim. Mutawad hadis Bukhari Muslim, bahwa ada lafzu Muslim, wa ada hadis lafzu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza zanat amatu hadikum fatabayyana az-zinaha fajidlaha al-hadda wa la tharib 'alayha. Thumma zanat hawal al-hadd wa la tharib 'alayha. Thumma zanat al-thalitha fatabayyana az-zinaha fala biha wa la biha bil musha'ir. Muttafaq 'ala hadis hadza lafzu Muslim. Hadis yang ke-1055 sampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasul bersabda. Ini dari Sibai namanya, mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasul bersabda, jika ada salah seorang di antara amat kalian, budak kalian, ya, di zaman dulu masih ada perbudakan ya, manusia itu ada yang jadi budak, ada yang menjadi orang merdeka. Kalau ada perbudakan, ada budak di antara kalian, ya, kalau saya membantu ya, walaupun keren, beda dengan amat zaman dulu. Kalau ada amat kalian berzina, maka adalah kalau jilid 100 kali. Karena hukum jilid ya, al-had, hukuman 100 kali. Kalau masih lagi berzina, lagi 100 kali. Kalau yang ketiga berzina, jualah dia, walaupun hanya seutas dari tali yang terbuat dari rambut, artinya nggak ada harganya, itu sudah mental sudah rusak, ya. Maka saya nggak layak untuk jadi budak kita, jual aja seperti itu. Nah, ini adalah hadis Rasul yang menggambarkan tentang pentingnya kita perhatian pada amat. Seorang sayyid, ya, ini menurut para ulama dari kalangan Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i dan Malik, ya, bahwa hadis dari ala sayyid ayyuqim al-had al-abdi wa amati idza qala baina indahu aw qara baina yadayhi bizina. Jadi kalau ada budak, telah ada bukti-bukti dia berzina atau dia ngakui dia berzina, maka itu sayyidnya boleh menghukum langsung, ya, jelas sekali. Nah, kalau menurut Abu Hanifah harus kepada imam, ya, dan jual adalah mustahab, itu jumhur, wajib al-zahir. Maka kalau memang telah selesai dijilid, masih berzina lagi, jilid lagi 100 kali lagi. Kalau masih berjilid lagi, masih berzina lagi, yang ketiga jual aja. Itu adalah jalan yang terbaik untuk menghindarkan perzinaan di antara hamba-hamba kita, amat-amat kita. Maka perzinahan itu luar biasa ya. Ternyata suatu hal yang sangat memalukan dan memilukan sekaligus, ya, sehingga hukumannya berat. Nah, oleh karena itu jangan sampai terjadi perzinahan di antara kita. Nah,
Jadi itu hukumannya ya. Pertama dijilid 100 kali. Kalau masih berzina lagi, jilid yang kedua. Yang ketiga jual, walaupun hanya sekedar seutas tali harganya. Jadi harganya murah ya. Walaupun demikian tetap jual aja daripada jadi fitnah untuk diri kita ya. Waktu jami'an hadis pada Bukhari Muslim dan lafadznya dalam Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An aliyin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimul hudud ala ma mat aymanukum. Abu Dawud wa Muslim mauquf. Wa an aliyin dan sahabat Ali. Qala berkata sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqimu dirikanlah. Aqimu dirikanlah al-hududa pada hudud hukuman. Aqimu dirikanlah hudud pada hukuman ala ma malakat aymanukum atas budak yang kalian miliki. Ala ma malakat atas budak yang kalian miliki. Rawahu Abu Dawud, hadis Abu Dawud. Wa hadha hadis fi Muslim, dalam Muslim itu mauqufun, hadis mauquf. Jadi dari Rasul, dari Ali bin Abi Thalib. Hadis ke-1056 disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aqimul hudud ala ma wat aymanukum. Dirikanlah sanksi hukum, tegakkanlah sanksi hukum atas budak kalian. Kalau budak kalian melakukan perzinaan, hukum mencuri, potong tangannya. Kalau berzina, dihad ya. Kalau sudah menikah masih berzina, maka dikatakan hukum rajam ya. Itulah keturunan Allah pada kita semua. Jadi kalau kita punya budak, punya hamba sahaya, punya membantu yang berzina, tegak hukum zina ya. Tapi kalau sekarang ya tentu susah untuk kita laksanakan. Hendaklah pemerintah yang melakukan. Walaupun demikian ya, kalau kamu zina di Indonesia tidak menjadikan suatu hukuman rajam ya. Tapi betapapun hukum itu harus ditegakkan. Itulah makanya aqimul hudud ala hukum. Jadikanlah sanksi hukum Allah atas budak kalian. Kalau budak-budak melakukan perzinaan, hukum saja. Hadis riwayat Muslim, tapi dari Muslim dari mauquf, bukan dari Rasul, tapi dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Hadis mauquf hadis siapa? Apa hadis mauquf itu? Hadis yang dari sahabat ya, bukan dari Rasul. Kalau dari Rasul namanya hadis marfu ya. Kalau dari sahabat namanya mauquf. Kalau dari tapi maktu ya, dari sahabat tabi'in. Faham jami'an? Wa an Imran bin Husain, dan dari Imran bin Husain, anna imra'atan, seorang wanita, anna imra'atan, seorang wanita, min Juhainah, dari suku Juhainah. Itu atat tentang siapa imra'ah min Juhainah, atau siapa imra'ah min Juhainah, an-Nabiy pada Muhammad SAW.
Wahia adapun imro'ah min Juhainah itu hubla sedang hamil. Siapa imro'ah min Juhainah? Itu hubla sedang hamil. Siapa imro'ah min Juhainah? Minaz zina, dari perzinaan. Faqalat, maka berkata siapa Ibrahim bin Juhainah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Muhammad, ya Nabi Allah, ya Nabi Muhammad, asabtu haddan, saya berhak mendapatkan sanksi hukum ya Rasul. Asabtu haddan, saya berhak mendapatkan sanksi hukum ya Rasul. Fa'aqimhu alayya, maka dirikanlah had itu alayya padaku. Fata'ama memanggil siapa Rasulullah SAW, waliyah, pada walinya imro'ah min Juhainah, waliyah pada walinya imro'ah min Juhainah. Faqala, maka bersabda siapa Rasul, ahsin ilaiha, ahsin, berbuat baiklah, ahsin, berbuat baiklah, ilaiha, pada imro'ah min Juhainah. Fa'idha wadu'at, ketika telah melahirkan siapa imro'ah min Juhainah, fa'idha wadu'at, telah melahirkan siapa imro'ah min Juhainah, fa'tini, maka datangkanlah engkau padaku. Fafa'ala, kemudian melakukan siapa waliyuha. Fa'amara, maka merintahkan siapa Rasul, biha, pada imro'ah, fasyukkat alaiha thiyabuha, thumma amar biha farajimat, fasyukkat, diikat siapa imro'ah, fasyukkat, diikat ya apa thiyabuha, pakai imro'ah. Thumma amar, kemudian perintah siapa Rasul, biha, pada imro'ah, farajimat, kalau dirajam siapa imro'ah, farajimat, dirajam siapa imro'ah. Thumma sholla, kemudian setelah siapa Rasul alaiha, pada imro'ah, faqala, maka berkata si Umar, atau sholli ala ya Nabi Allah, qad zanat. Faqala, maka berkata si Umar bin Khattab, atau sholli, atau apakah engkau menyalati Rasul, atau sholli, apakah engkau menyalati Rasul, alaihi, atas imro'ah, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, qad telah berzina siapa imro'ah. Ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, waqad telah berzina siapa imro'ah. Faqala, maka berkata siapa Rasul,
Laqad tabat, sungguh telah taubat sampai hati imra'ah. Laqad tabat, sungguh telah taubat sampai imra'ah, taubat dan satu taubat. Lau kusimat, saya dibagi apa taubat. Lau kusimat, saya dibagi apa taubat. Bayar sab'in ahli Madinah, di antara 70 orang di antara ahli Madinah. Bayar sab'in ahli Madinah, di antara 70 orang ahli Madinah. Lawasi'athum, nasihat mencukupi apa taubat pada sab'in ahli Madinah. Waqahal wajadat, apakah menjumpai sebaik imra'ah? Walau apakah menjumpai sebaik imra'ah? Afdala, pada orang lebih baik, min anjadat, daripada telah memperbaiki sebaik imra'ah. Min anjadat, daripada memperbaiki sebaik imra'ah. Bila sebaik tidak imra'ah, karena Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala roh muslim, hasbah muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhaynah atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khublah min zina. Faqala ya Nabi Allah, asabtu haddan faqimhu alayya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsin ilaiha wa idza wada'at fatini fiha fa fa'ala fa amara biha wa syagat alayha thiyabuha thumma amara biha fa ujimat. Hadis yang ke-1057 sampaikan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Annam ra'atan min Juhaynah, Nabi sallam, ada seorang wanita yang berada di suku Juhaynah, yaitu di Madinah ya. Datang kepada Rasul, datang melaporkan, ya Rasul, asabtu haddan, saya sedang hamil Rasul dari zina, maka saya beratu ke hukum Rasul. Coba bayangkan, ada orang datang minta dihukum, Masya Allah. Saya telah hamil dari Rasul dari zina, masa terus saya dihukum Rasul. Maka Rasul memanggil orang tuanya, walinya, pada Rasul dia, wahai wali, kalau sedang hamil, tolong jaga baik-baik ya, sampai itu melahirkan. Kalau mereka sudah datang ke sini nanti. Betul, Masya Allah. Begitu selesai melahirkan, datang lagi dia. Dapat Rasul untuk dihukum. Fafa'ala fa'amar biha fasyukat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farjimat. Kemudian setelah itu Rasul memerintahkan agar wanita sebelum dirajam, karena wanita itu sudah melahirkan anak bayi dan anak itu sudah ngurus, sehingga nggak perlu lagi nunggu sampai 2 tahun menyusui ya. Hadis yang lain mengatakan Rasul pernah menyuruh orang 2 tahun, setelah itu baru dirajam karena dia harus menyusui anaknya. Ini karena orang itu nggak perlu menyusui anaknya, sehingga langsung dirajam. Masya Allah. Jadi nanti kalau sudah melahirkan, datanglah padaku. Maka betul, setelah datang Rasul langsung merajamnya. Kemudian setelah Rasul menjalani sholat jenazah, langsung jenazahnya. Ya, thumma shalla 'alaiha. Faqala Umar, "Atusalli 'alaiha ma ya Nabi Allah wa zanat?" Ya Rasul, ngapain lu sholat jenazah yang
orang yang telah berzina. Kata Rasul, fa khalaqat tabat taubatan law qusimat baina sab'ina al-Madinah wa satu. Umar, kamu jangan ngira ya, walaupun telah berzina, dia telah bertaubat pada Allah, betul-betul taubat, sehingga dia menyerahkan dirinya untuk dihukum. Seandainya taubat itu dibagi 70 ahli Madinah, pasti akan mencukupi. Ya. Maka apakah kau jumpai orang yang lebih baik dari orang itu? Gak ada lagi kan? Maka saya sholat jenazah pada dia. Subhanallah, hebat sekali orang itu ya. Walaupun dia pernah berzina, tapi pernah taubat nasuha, betul-betul takut pada Allah, sehingga Rasul sholat jenazah padanya. Dan ketika tegur oleh Umar, Umar, jangan kau kira walaupun dia telah berzina, tapi dia taubat pada Allah. Yang saat ditaubat itu bagi 70 orang ahli Madinah pasti akan mencukupi. Subhanallah. Ya. Itu menggambarkan betapa orang itu seorang baik. Walaupun aslinya orang jelek, telah berzina, tapi dia taubatan nasuha, sehingga Allah terima taubatnya. Dan taubatnya itu saat dibagi 70 orang pasti akan mencukupi. Subhanallah. Faham jami'an? Faham jami'an? Wastafdal min jadat jelasnya Allah. Apakah kau jumpai orang lebih baik dari dia yang telah mendekati kepada Allah? Itu kata Rasul, orang itu telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat yang sungguh-sungguh tobat, tobatan nasuha. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala rajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslam wa rajulan min al-yahud wa imra'atan, rawahu Muslim. Wa qissatul yahud dari sahihain min hadis Jabir bin Umar. Wa an Jabir bin Abdullah, dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Jabir bin Abdullah ya, sahabat Islamnya. Qala berkata sahabat Jabir bin Abdullah, rojama telah merajam, rojama telah merajam siapa Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajulan pada seorang laki-laki, min aslama, dari suku Aslam, wa rajulan seorang laki-laki Yahudi, wa imra'atan, dan seorang wanita. Juhainah adalah disebut di atas ya. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Wa qissatul yahudaini, adapun kisah dua Yahudi yang telah dihukum Rasul. Wa qissatul yahudaini adalah kisah dua orang Yahudi. Itu bisa terdapat dalam kitab Bukhari Muslim. Itu bisa dalam kitab Bukhari Muslim. Bin hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1058 sampai oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa suatu saat Rasul pernah merajam seorang laki-laki dari suku Aslam, juga pernah merajam seorang Yahudi dan seorang perempuan Juhainah tadi. Itulah kata Rasul ya, pada seorang yang telah melakukan perzinaan kemudian hukum rajam.
yang menggambarkan bahwa hukum rajam itu ada. Rasul berdiri dalam melakukan hukum rajam, sehingga kita tidak boleh main-main. Kalau sampai ada seseorang telah berzina berkeluarga dan menikah masih berzina, maka hukum rajam. Ya. Tentu telah Rasul pada seorang laki-laki, seorang perempuan ya dari kalangan Yahudi, Rasul telah mempraktikkan juga. Ya, bahkan itu menurut Imam Abu Hanifah bahwa Rasul telah melakukan hukum dengan hukum Yahudi, dengan hukum Taurat ya, yang mengharuskan seorang laki-laki yang berzina itu hukum rajam. Asy-syawasyatu yafajibuhuma. Kalau ada orang tua yang sudah dewasa, sudah melakukan hubungan seks, ya sudah nikah, kemudian masih berzina, maka hukum rajam. Ya. Itu Rasul pernah mempraktikkan hukum rajam. Sehingga betul-betul terjadi. Jadi hukumnya tidak terhapus ya, tetap berjalan hukum dalam masalah wajib rajam itu. Hadis riwayat Muslim dan kisah orang Yahudi dua-duanya itu ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar. Pembunuh jami'an wa an Sa'id bin Sa'ad ibn Ubadah, dari sahabat Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala qala sahabat Ubadah, kana bain abiyatina, karena ada bain abiyatina di antara rumah-rumah kami, ruwaijilun, terdapat seorang anak laki-laki. Ruwaijilun terdapat seorang anak laki-laki. Dhaif yang lemah. Fahabatha, kemudian berzina siapa Ruwaijil, biamatin, dengan seorang budak, min imaihim, dari budak-budak mereka. Fadha, karena maka menyebutkan menyebutkan dalika pada hal itu saatun saat dari Rasulullah pada Rasulullah SAW. Faqala, maka berkata saat faqala Rasul, faqala Rasulullah SAW, idribuhu haddahu, idribuhu, dirikanlah, idribu, dirikanlah pada laki-laki itu, riwayat anak kecil tadi, hatta pada hukumnya ruwaijil, hatta pada ruwaijil. Faqalu, maka berkata siapa masyarakat, ya Rasulullah, innahu ad'afu min dzalik,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inasni Ruwaijil itu aku lebih lemah min dari itu Rasul. Faqala, maka bersabda siapa Rasul, khudhu ithkalan fihi mi'atu shimrahin. Khudhu, ambillah kalian ithkalan pada dahan yang besar. Ithkal pada dahan yang besar. Fi dalam ithkalan mi'atu shimrahin, ada 100 husnun daqiq ya, fi iskal ada 100 tangkai yang kecil. Tsumma idribu bihi, kemudian pukullah mereka kalian pada Ruwaijil. Tsumma ibru, dan pukullah kalian pada Ruwaijil bi dengan ithkalan. Darban wahidan, asal pukulan. Fafa'alu, kemudian melakukan siapa mereka? Fa'alu, kemudian melakukan siapa mereka? Rawahu Ahmad, Ahmad wa Nasib bin Nasai wa Nasib bin Majah wa isnaduhu hasanun. Ada masalah hadis, adalah hadis hasan. Lakin ukhtulifa, tapi diikhtilafkan apa hadis fi wasli, dalam mutasnya hadis, wasil mursalnya hadis, wasil mursal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu qala kana bayna abiyadina Ruwaijil dhaif fa habutha bi'amatin min imaihim. فذكر سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال خذوا عثقالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا. رواه أحمد والنسائي بن ماجه حسن لكن اختلف إرساله. Hadis ke 1059 disampaikan oleh sahabat Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa di antara tetangga kami ada seorang laki-laki yang dhaif, yang lemah. Tapi ternyata laki-laki dhaif itu berzina dengan seorang amat budak. Jadi budak mereka. Maka itu secara Rasulullah putus mendengar. Pokoknya itu ibu bihaddahu, tekan hukumnya, hukum had. Kalau memang dia masih berjaga, belum pernah menikah,
walaupun dia dhaif, tapi kalau dia berzina kena had, hukum had. Faqala Rasulullah innahu adhabu min dzalik. Rasul, ternyata laki-laki yang berzina itu lebih lemah dari yang kau bayangkan. Jadi dia itu secara fisik lemah tapi berzina. Maka Rasul mengatakan khudu ithqalan fi mi'atus shibrakhin tsumma dribu bi darbatan wahidah. Udah kalau gitu ambil tangkai yang besar, kemudian di situ ada 100 tangkai. Nah, kemudian pukullah satu kali saja. Jadi itu 100 kali. Maka itu Rasul mengatakan idribu darbatan wahidah, pukul satu kali saja, karena dia orang lemah dan berzina. Tetap hukum mas satu kali dera, tapi bonggol dia saja besar, ada cabai 100, kemudian dipukul ke badannya. Itulah cara untuk menghukum orang yang lemah tapi berzina. Jadi itu cara Rasul dalam melakukan hukuman perzinaan bagi orang yang lemah. Tidak dipukul 100 kali, tapi satu kali dengan 100 tangkai yang ada dalam satu buah bonggol itu. Itu cara menghukum orang yang berzina tapi lemah. Fisiknya lemah, tapi dia berzina, ya sudah, tetap hukum, boleh biarkan, hukum sekali saja, sekali dera, bisa mati itu, kalau sampai keras ya. Hadis riwayat Imam Ahmad bin An-Nasai, Ibnu Majah dan sanadnya hadis hasan, tetapi masih diikhtilafkan tentang muttasil dan mursal hadis. Begitu jami'an. Jadi kalau ada orang yang sakit-sakit tapi berzina, tetap dikatakan hukum had ya, tetap dikatakan hukum had 100 kali, tapi itu sekali ada 100 cabang untuk menghukumnya. Bonggol itu tapi ada cabangnya 100 yang untuk menghukumnya orang itu. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma dan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersama siapa Nabi. Sir. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wa maf'ul bih. Wa wajadtumuhu 'ala waqa 'ala bahimatin faqtulu al-bahimah. Masyaallah. Man ada seseorang itu wajadtumuhu menjumpai siapa kalian pada man ya'malu melakukan siapa man amala qaumi Lutin pada perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu melakukan homoseks. Faktulu maka bunuhlah. Faktulu bunuhlah al-fa'il pada pelaku, wa maf'ul bih dan orang dilakukan secara perlakuan seperti kaum Nabi Lut tersebut. Wa man seorang wajadtumu kau jumpai mereka waqa'a ala bahimatin telah melakukan hubungan seks dengan binatang
wa qala bahimatul ma'ruf masak dan binatang faqtuluh waqtul al-bahimah faqtuluh bunuhlah mereka, bunuhlah dia, waktu dan bunuhlah al-bahimah binatangnya, waktu dan bunuhlah pada binatangnya. Rawi Ahmad bin Abbas al-Jaluth mawthuquna illa nafi ikhtilafan. Rawi Ahmad Hasban Imam Ahmad wal abad al-mampat warijalu, ada pun para perawi hadis itu muwaththaquna, orang-orang yang dipercaya, illa anna fi sunnah hadis ikhtilaf, ada perbedaan pendapat dari ulama, illa anna fi ikhtilafan, kecuali dalam hadis ada ikhtilaf dari para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1060 disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Ibnu Abbas adalah sepupu Rasul karena ayahnya Abbas adalah paman Rasul. Ya. Paman Abbas adalah semula orang yang praktek riba, kemudian masuk Islam, kemudian menjadi orang Muslim yang baik. Ya, dia punya anak Abdul Abbas itu anak yang luar biasa, masih muda tapi masya Allah. Rasul doakan Allah faqih fiddin wa alim ta'wil, ya. Ya Rasul, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan pada Abdul Abbas itu adalah kepada dalam agama. Jadi pada Rasul itu Abdul bin Abbas menjadi orang yang ahli agama, wa alim ta'wil, bahkan dia punya spesialis dalam bidang tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas adalah orang yang paling hebat dalam tafsir. Nah, maka Abdul bin Abbas adalah orang yang luar biasa di antara sahabat yang junior, tapi dia ilmunya senior. Bahkan Ibnu Abbas itu orang yang menangis ketika Rasul menerima wahyu Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun Al-Quran, ya, para sahabat semua bergembira. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdihi wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika datang pertolongan Allah, kemudian terbukalah kota Makkah, maka fasabbih bihamdihi wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Perbanyaklah tasbih pada Allah dan bertobatlah, karena di situ ada Allah terima taubat. Nah, ketika itu para sahabat senang sekali, tapi Ibnu Abbas menafsirkan itu adalah isyarat Rasulullah wafat. Nah, beliau menangis ketika Allah telah memberikan kelebihan pada Rasul, di mana para orang-orang dari suku Makkah termasuk Islam itu menandakan bahwa Rasul sempurna. Maka itu adalah penafsiran dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasul akhir wafat. Nah, betul kalau kemudian Rasul wafat. Nah, itulah makanya Allah SWT memberikan kelebihan pada Ibnu Abbas dalam penafsiran Al-Quran. Nah, kata Ibnu Abbas bahwa Rasul bersabda, man wajadtumu ya'malu bi amali qaumil Lut faqtuluh al-fa'il maf'ul bih. Kalau kau jumpai ada seseorang laki-laki melakukan hubungan seks dengan laki-laki di duburnya, naudzubillah min dzalik, ya, bunuhlah mereka. Sampah itu
Masyarakat yang melakukan itu adalah hubungan seks antar laki-laki dengan laki-laki, ya, dimasukkan dalam tubuhnya, itu adalah sampah. Bunuh mereka, faktuluh. Al-fa'il wa maf'ul. Baik pelakunya, laki-laki yang masukkan alat kelaminnya ke dalam tubuh laki-laki itu, atau yang dimasukin, itu hukuman Allah SWT. Hati-hati ya, ternyata lebih kejam daripada perzinaan, karena itu nggak normal. Umumnya laki-laki sama perempuan, nah ini laki sama laki-laki, maka tuh Allah berikan hukuman yang lebih berat lagi, faktuluh. Bapak rajatumu wa rafaqa ala bahimatin faktuluh waktuluh wa bahimah. Demikian juga kalau ada orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang. Di barat itu biasa laki-laki dengan kambing, dengan anjing, ya naudzubillah min dzalik. Nggak normal. Umumnya laki-laki sama perempuan. Nah, itu laki-laki sama binatang. Ya, masukkan alat kelaminnya dalam faraj binatang. Itu kata Rasul, faktuluh waktuluh bahimah. Bunuh dia, dan bunuh juga binatangnya. Udah nggak normal lagi itu, ya. Hadis ini atau Ahmad dan Imam 4 secara berat-beratnya adalah orang-orang yang muwaththaqun, orang terpercaya semua. Illa nafi ikhtilafan, kecuali tidak ada ikhtilaf dengan ulama. Jadi itu hukuman berat bagi pelaku homoseks. Ya, hati-hati, jangan melakukan homoseks. Itu perbuatan yang lebih kecil daripada perzinaan. Ya. Kalau zina hukumannya kalau belum nikah jelas sekali kan, sisa sekali. Kalau ini hukumannya langsung dibunuh. Ya. Melakukan hubungan seks dengan binatang langsung dibunuh. Dengan orang laki-laki seperti kaum Nabi Lot, bunuh. Ya. Itu hukuman Islam, ya. Walaupun demikian di negara kita ya tentu kita nggak bisa melakukan hukuman itu. Kalau kita hukuman itu kita akan melakukan hukuman nasional nanti, ya. Maka kita harus menghindari perbuatan seperti itu. Jadi dalam prakteknya kaum laki-laki, ya, para santri, haram kalian melakukan hubungan seks dengan sesama laki-laki. Ya. Dan perempuan juga haram kalau belum menikah. Ya. Maka hukumannya kalau kalian berzina, naudzubillah min dzalik, itu dikenakan hukuman deras sekali. Tapi kalau sampai melakukan hubungan seks dengan sama laki-laki, itu hukumannya adalah hukuman pembunuhan. Ya, harus hati-hati. Pertanyaan? Itu soal? Itu soal? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir. Khulasahnya di bawah enggak? Baca rotib ya. Halaman berapa? Rotib. Halaman 97. Jadi rotib yang dikenal itu ada berapa? Ada dua. Rotib apa? Ada dan atos. Rotib atos itu milik gurunya, ya, Sayyid Al-Habib Umar
bin Abdurrahman Al-Attas, itu gurunya Imam Haddad. Beliau di Huraidah sana. Itulah yang dimaksud dalam bait qasidah fi Huraidah qad hadarna majma'al qaumil kiram itu di Huraidah. Itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sekitar mungkin 3 jam dari Tarim. Bulan lalu baru haulnya beliau. Nah, lalu punya murid di antaranya ya. Jadi beliau leluhurnya marga Al-Attas. Banyak di Indonesia, di Jakarta banyak. Nah, terkadang ditulis Alatas. Kalau menjumpai orang kok marganya Alatas, Al-Attas, itu berarti keturunannya beliau. Lalu punya murid di antaranya Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Masya Allah, beliau orang luar biasa. Usia 4 tahun Allah ambil penglihatannya, borir ya, tunanetra, tidak melihat. Tapi Allah gantikan dengan basirah, dengan mata batin yang tajam ya, sampai dikenal sebagai qutbud da'wah wal irsyad, sebagai orang yang punya peran penting dalam dakwah di zamannya dan sampai sekarang. Sampai sekarang karya-karya beliau banyak diterjemahkan, termasuk dalam bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain ya. Nah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini dimakamkan di Tarim, di pemakaman namanya makam Zambal. Komplek pemakaman namanya Zambal. Nah, itu di situ dulu sekitar 500-600 tahun lalu, kata namanya Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah, dikenal sebagai Al-Muqaddam Ats-Tsani. Kata beliau, di Zambal dimakamkan tidak kurang dari 10.000 aulia, dan 80 diantaranya mencapai derajat kutbiyah, wali kutub, wali yang paling tinggi di zamannya. Nah, itu di zaman beliau 500-600 tahun yang lalu. Nah, apalagi sekarang semakin banyak dimakamkan di situ para aulia. Maka alhamdulillah Al-Faqir, Allah beri kesempatan kami di sana tiap Jumat. Jadi Jumat pagi setelah sholat subuh ya, itu kami berangkat ke Zambal. Zambal itu mungkin sekitar, kalau naik mobil, naik bis 5 menit mungkin dari Darul Mustafa. Jadi biasanya selepas sholat fajar, setelah sholat subuh, nah, nanti sudah ada bis-bis yang menunggu itu. Nah, kita lalu naik bis ke sana, nanti ziarah dipimpin oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafidh. Itu rutinitas tiap Jumat pagi. Alhamdulillah, tempat yang berkah. Nah, termasuk nanti diantaranya ada kubah, bukan kubah ya, ada Thaqifah, ada tempatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Shahibur Ratib, yang menulis Ratib ini. Nah, kita hendaknya mencintai orang-orang soleh. Kalau kita mencintai orang-orang soleh, insya Allah didekatkan secara rohani dan nanti secara jasmani ya, kita tidak pernah mengira. Nah, tapi karena kita merutinkan membaca rotibnya, merutinkan membaca karyanya, insya Allah nanti satu saat Allah akan sampaikan kita ke sana ya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وعجد وعظم ورضي الله تعالى عن آل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصول أفروههم وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرار أنوارهم وعلومهم ونفخات في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم
إلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن بعلي بوصله وفروعهم وجميع سادته وآله علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يرد درجتهم في الجنة ويغفر مثوباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد على من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلى منفعتهم في الدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا حلس أرواحهم مشرع مغاربها النظر لدرجة في الجنة يثير معثوباتهم ويضاعف وحسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بأمادهم ويعيد على نبرتهم وأسرار إيمان ومولهم ومنفعتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح سيدنا صهيب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد حبيب الله بن عربي بن محمد الحداد وأصله فرهم أن الله يرجلهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدعو علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوار المعلومين والفضل في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين والخذ علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل الله إلا محمد رسول أجمعين ولروح إلى أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج غروب المسلمين ويرحمهم ويشفي صدور مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤذي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفر وإياهم من شر الفتن والمحن والمعاذين والمعذبين من قريب وبعيد ويرجي أسخارنا ويغرر أمطارهم ويعطي كل سائر منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة الرسول والسلام وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا أو عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي الفاتحة itu dikoreksi sedikit ya Allah biha bukan bihi itu ya Allah biha ya. Dibenarkan ya Allah biha ya. Yang halaman 30 baris ke 1 2 3 4 5 baris kelima ya fala nahliku nah itu bukan nahlaku itu nahliku fala nahliku wa anta thiqatun rajaun wa sa'atan fir rizqi terus paragraf yang kedua Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan ya bukan si'atan wa sa'atan fir rizqi Sudah semua? Sudah ya? Ya sementara apa? Tahlil dilanjut tahlil ya? Hah? Tahlil sebentar ya halaman 212 sudah ketemu? قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا
إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 يا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وهي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم